Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita membahas tentang fadilah suratul Fatihah, ayatul kursi, dan akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah itu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Bukan akhir tahu ya? Atau biasa kita baca lillahi ma fis samawati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca saja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آية كرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Akhir surat Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عن عبد الله بن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sudah saya kirim naik grup memang. Sampai buka sambil dilihat enggak apa-apa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah lahu maring Abdullah ibnu Jabir ala ukhbiruka bi akhyari suratin nazalat fil Quran ala anu ora ukhbiruka ngabarake sapa ingsun ka ing sira bi akhyari suratin dengan surat atau surat yang paling baik bi akhyari suratin surat terbaik nazalat yang turun fil Qur'ani dalam Al-Qur'an qultu bala qultu jawab sapa ingsun bala nggih ya wahai Rasulullah qala Fatihatul Kitab wa ahsibuhu yaitu Fatihatul Kitab atau suratul Fatihah. Qala fa inna fiha shifaa'un min kulli da'in. Sesungguhnya di dalam Fatihah itu shifaa'un ada obat min kulli da'in dari setiap penyakit
Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam suratul Fatihah itu ada obat untuk berbagai macam penyakit. Ada kalau di hadis yang lain, Al-Fatihatu 5 quri'at lahu. Fatihah itu 5 quri'at lahu. Untuk apa saja quri'at Fatihah itu dibaca. Jadi tergantung niatnya si moco. Fatihah itu dibuat wasilah untuk penyembuhannya, boleh untuk apapun suratul Fatihah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sayyidatu ayil Qur'an iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuannya ayat-ayat dalam Al-Qur'an adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, berarti ayat kursi. Ayat kursi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayil Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat sebuah ayat yang menjadi tuannya ayat-ayat Al-Qur'an. Wala tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu wa hiya ayatul kursi. Wala tuqra'u, dan tidak dibaca fi baitin di dalam sebuah rumah fihi kang iku ing dalam bait apa setan illa kharaja minhu, kecuali setan itu akan keluar dari rumah tersebut. Jadi seandainya ayat kursi itu dibaca di dalam rumah, maka kalau ada setan di dalam rumah itu, maka setan itu akan pergi dari rumah itu. Wahya ayatul kursi, dan yang dimaksud adalah ayat kursi. Jadi biasakan sampean mlebu rumah, sebelum masuk rumah atau ketika masuk rumah itu membaca ayat kursi. Umpamanya sampean salam, masuk rumah salam, ada orang, tidak ada orang, masuk rumah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian salam yang guna Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang guna Kanjeng Nabi. Setelah itu membaca ayat kursi. Dimasuk ke rumah-rumah dhewe ya, rumah orang lain juga sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma quri'at hadhil ayatu fi darin illa tajaratha asyayatin. Ma quri'at, ora den waca, tidak dibaca hadhil ayatu, ayat ini fi darin, di dalam sebuah rumah, illa tajaratha, kecuali akan pergi, arepe nyingkrih, kecuali nyingkrih ha ing dar apa syaitan, kecuali setan-setan yang ada di dalam rumah itu pergi. Salasina yauman, 30 hari. Wala yadkhuluha, dan tidak masuk ke rumah itu sahirun, tukang sihir. Wala sahiratun, tidak pula tukang sihir perempuan. Sahirun laki-laki, sahiratun perempuan. Arba'ina lailatan, selama 40 hari. Jadi kalau kita selalu membaca ayat kursi di dalam rumah, itu setan tidak berani masuk, atau kalau ada setan ya setane lunga pergi selama 30 hari, dan tidak akan kemasukan sihir, santet dan lain sebagainya. Makanya sampai arep turu dianjurkan membaca ayat kursi. Ya Ali, wahai Ali, alimha, mulangana sapa sira ha ing suratul kursi, ayat kursi, waladaka ing anakmu, ajarkanlah kepada anakmu, wa ahlaka, dan istrimu, wa jiranaka, dan tetanggamu. Fama unzilat ayatun a'dhamu minha, dan tidak diturunkan satu ayat yang lebih agung daripada
ayat kursi itu. Wa qala man qara'a ayatul kursi wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Rasulullah man qara'a man utawi sapane wong qara'a maca sapa man ayatul kursi ing ayat kursi hina ya'khudhu nalikane apa hendak tidur majja'ahu ketika dia akan berbaring dia membaca ayat kursi dulu maka aminah maka paring aman hu ing man sapa Allah si Allah maka Allah akan memberikan atau menjaga dia ala darihi rumahnya dijaga wa dari jarihi umai tanggane dijaga wa ahli duwairati haulahu atau haulihi dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang ada di daerah sekelilingnya itu semua akan mendapatkan fadilah dari bacaan ayat kursi yang dibaca oleh seseorang. Jadi sampean arep turu maca ayat kursi dhisik dijaga gak sampean tok yang dijaga Allah bukan sampean saja tapi ya keluargane umahe tanggane dan daerah sekelilingnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubur sholati al-maktubati kana ar-rabbu yatawalla qabda ruhihi biyadihi. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat maktubah, nah dia kan biasa maca ayat kursi ya. Setelah sholat wajib mesti maca ayat kursi. Susunannya seperti itu kayak. Itu sebenarnya kan ndak sudah dikurangi. Sebenarnya kan banyak. Fatihah tidak hanya satu kali. Kemudian setiap sholat itu ya maca Al-Ikhlas, maca Al-Falaq, maca An-Nas. Tapi karena untuk karena jamaah kita itu biasanya jamaah untuk supaya makmume daripada makmum beruduli dan asih melok belas ya diambil yang pokok-pokok saja istighfarnya hanya 3 kali. Nah, Kanjeng Nabi kan minimal 70 satu hari minimal 70 kali diambil aja 3 kali. Kemudian subhanallah yang pokok 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 dan seterusnya ambil yang pokok-pokok ayat kursi diwaca Fatihah diwaca ayat kursi diwaca itu karena Rabbu yatawalla maka kalau ada orang membaca ayat kursi setelah sholat wajib maka Allah yang berkuasa Allah berkuasa untuk memegang ruhnya dengan kekuasaannya Allah sendiri. Nanti Allah sendiri yang memegang ruh tersebut, orang tersebut. Wa kana kaman qatala an anbiya'illah hatta yastashhada. Jadi meninggalnya seperti orang yang berperang membela para nabi. Hatta yastashhada sehingga mati syahid itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi barang siapa membaca ayat kursi fi maradihi dalam keadaan sakit membaca ayat kursi sahalallahu taala alaihi sakaratil mauti seandainya memang sakitnya itu sakit yang akan menyebabkan dia meninggal atau akhir hayatnya maka Allah akan memudahkan sakaratul mautnya sakarat mati ini dipermudah oleh Allah tidak lama. Jadi tidak susah karena sakaratul maut itu sangat sakit, sangat loro banget. Jadi seperti orang dibeset kulitnya lebih parah dari itu, lebih sakit daripada itu. Dan itu perlahan.
Cara wong wajar perlahan. Makanya orang yang sakaratul maut itu keringetan dan lain sebagainya. Nek wong mati ini apa? Seandainya gambarannya orang yang apa kafir, orang yang apa istilahnya akeh maksiate, gambarannya yo sakaratul maut itu ketok. Bisa dilihat orang yang masih hidup, wongnya gelibekan dan lain sebagainya. Atau bengok-bengok atau mati ini mendelik. Berbeda dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Tapi tandanya baiknya itu biasanya keringetan itu menjadi tanda baik. Di mana? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi, barang siapa membaca ayat kursi wa khawatimi suratil baqarati wa khawatima suratil baqarati, barang siapa membaca ayat kursi dan akhir dari surat Baqarah, berarti tadi amanar rasul dan seterusnya tadi, indal qurabi atau indal qurbi, ketika dalam keadaan susah, a'anahu Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongan. Makanya apa? Selalu dibaca ayat kursi, selalu dibaca. Akhir surat Baqarah juga dibaca supaya Allah selalu memberi pertolongan kepada kita, menghindarkan dari godaan setan, menghindarkan dari sihir, menghindarkan dari kesusahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ayatani min akhir suratul Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafatahu. Al ayatani, dua ayat min akhir suratul Baqarah amanar rasul itu yang kedua yang akhir. Barang siapa membaca dua ayat tersebut pada malam hari fi lailatin kafatahu, maka dua ayat tersebut akan memberikan apa? Melalui dua ayat tersebut Allah akan memberikan kecukupan bagi orang tersebut selama satu malam itu. Ya dijogo saka bahaya dari apapun, bahaya kebakaran, kemalingan, bahaya sihir dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir, idza qara'a al-mu'minu ayatal kursi wa ja'ala sawabaha li ahlil kuburi, apabila seorang mukmin membaca ayat kursi kemudian pahalanya dijadikan atau diberikan kepada ahlil kubur, adkhalallahu fi qabri kulli mayyitin darajatan, maka Allah akan memasukkan bagi setiap mayit yang ada di kubur itu satu derajat, satu pahala kebaikan. Wa rufi'a lil qari'i sawabu sittina nabiyan, dan akan diangkat bagi orang yang membacanya pahala 60 nabi, wa khalaqallahu ta'ala min kulli harfin, dan Allah akan menciptakan dari setiap huruf malakan, seorang malaikat. Dari setiap huruf akan dijadikan, Allah akan menciptakan malaikat yusabbihu lahu, yang membaca tasbih lahu untuk orang yang membaca tadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu kalau ada seorang mukmin membaca ayat kursi, pahalanya diberikan kepada ahli kubur sampai mlebu yang kuburan, kemudian membacakan ayat kursi buat ahli kubur, maka Allah akan memberikan pahala, akan mengangkat derajatnya, akan memberikan suatu pahala kepada orang yang ada di dalam kubur. Lah sampean dhewe oleh pahalane 60 60
Nabi. Kemudian ayat kursi yang sudah dibaca tadi, setiap hurufnya Allah akan menjadikan malaikat yang membacakan tasbih buat kalian atau buat kita yang membaca itu sampai hari kiamat. Itu fadilahnya. Yes, wallahu a'lam bishawab.